Bapak saudara hadirin, jadi malam qadar itu adalah adik penuh sesat. Kenapa? Karena orang ingin mendapatkan satu keberuntungan, mendapatkan satu kemuliaan di malam qadar. Jadi makna adik ini adalah karena turunnya para malaikat. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Allah memberikan izin kepada malaikat yang di langit itu. Malaikat-malaikat itu kan ada yang di bumi, ada yang di langit, ada di beberapa langit 1, 2 itu malaikat ada di sana. Cuma kata Allah, kalau engkau pengen menyaksikan itu bumi itu nanti ada waktunya, nggak sembarangan. Kapan Allah tentukan itu adalah pada malam qadar. Yang tahu Allah sendiri dan malaikat, karena malaikat itu turun ke bumi ini. Turun ke bumi itu lihat dulu Pak Ari, sewaktu Allah menjadikan manusia, menjadikan Adam, menjadikan manusia, menjadikan Adam, malaikat itu pernah komentar, pernah berbicara, ya, bahwasanya ketika engkau akan menjadikan manusia itu cuma kerjaannya ribut doang, juga itu berantem doang, pokoknya ribut aja, jadi perang doang, ya. Dalam surat Al-Baqarah itu ada kalimat tentang Allah akan menjadikan manusia Adam di atas muka bumi ini sebagai pemimpin. Saya lagi sambil nyari ayatnya Pak nih, ya. Khalifah, apa namanya, ayat yang pertama tuh tentang Allah akan menjadikan manusia ini sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfiku dima, kata malaikat. Malaikat itu langsung komentar, apakah kau akan menjadikan makhluk yang namanya manusia itu ataj'alu fiha mayyufsidu fiha, engkau akan menjadikan manusia itu di atas muka bumi ini dia cuma kerjanya ribut doang, ya. Lagi puasa-puasa ribut itu di Menteri Keuangan, ribut Pak ya, mesti lagi baca Quran, ya kan, enak kan kita lagi baca Quran, masih ribut, masih sempat ributin Pak Haji Nasir. Makanya apa yang malaikat dulu khawatirkan sebenarnya terjadi. Ribut manusia ini, apa aja diributin, tahun politik ribut lagi, pemilihan presiden ribut lagi, sampai pemilihan RT masih ribut tuh, ya? Apaan yang kena ribut manusia? Dari mulai pemilihan RT sampai pemilihan presiden ribut. Cuma Allah izinkan kepada malaikat itu hanya satu waktu saja kau saksikan manusia ini, yaitu pada malam qadar. Jadi Pak, pada ceritanya Allah jadikan malam qadar itu karena memang ketika Allah menjadikan manusia itu ada kekhawatiran, ya. Kekhawatiran malaikat ini akan terjadi keributan-keributan, akan terjadi perang, nggak berhenti-berhenti. Makanya dalam posisi di malam qadar itu suasananya beda. Kembali begini Pak, di antara orang mendapatkan malam qadar itu nggak sama, ya. Kita nih bisa jadi semalam malam 15 kita dapat malam qadar, tapi perasaan nggak sama. Bisa jadi begitu pulang perasaan enak, ya, begitu pulang di rumah biasanya ribut-ribut, ini tenang aja. Ada perasaan di jalanan, ada perasaan gembira, diubah. Kenapa? Bisa jadi malam itu adalah malam qadar, malam qadar, ya, malam Allah turunkan ini semua para malaikat. Kita udah sembahyang terjadi kan? Kalau tadi malam itu malam qadar, dihitung aja. Semalam kita sembahyang 23 rakaat dikali 1000 bulan, berapa jadinya? 83 tahun. 83 tahun itu dihitung kita kayak orang sembahyang. Semalam 23 rakaat kayak orang sembahyang 83 tahun. Enggak ada yang tahu, ya. Makanya saya baca di dalam satu buku itu, setiap orang merasakan malam qadar itu nggak ada yang sama, ya, nggak ada yang sama. Perasaan gembira aja dari masjid pulang, dari musola kita keluar itu kok perasaan beda, ya. Perasaan di antara kita tuh beda. Nah ini makanya
hasil di dalam orang mendapatkan satu malam qadar itu karena dikembalikan kepada person atau pribadi-pribadi Haji Trisno. Nggak sama Haji Trisno, ya. Haji Ubay yang Haji Makruh nggak sama semalam mendapatkan satu malam qadar kalau itu memang terjadi semalam. Ada hadis yang menyatakan bahwasanya dalam hadis Rasulullah menyampaikan ketika berada di akhir 10 akhir Ramadan itu Rasulullah itu membangunkan, ngajak istri-istrinya, istri-istri Nabi diajak Haji Nasir supaya ngapain? Ayo ibadah ini malam qadar. Siapa tahu Nabi sendiri bilang ini malam qadar. Cuma 10 hari. Kenapa kok diajak 10 hari? Karena orang kalau udah di akhir-akhir itu udah malas, bosan. Ibadah kan kenapa ini berkurang? Kan orang tuh bosan. Dapat 1 hari bosan, 2 hari, makin bosan. Pak, orang ibadah itu kayak hidup. Tahu itu? Kayak hidup nih. Hidup itu lama-lama bosan juga. Hah? Emang kata hidup aja enak gak enak? Sudah sakit-sakitan, duit gak punya, ini kan masalah. Pak, jadi orang hidup aja tidak enak, bosan, apalagi ibadah, sembahyang yang harus kita laksanakan, ya, puasa yang harus kita jalankan. Makanya dalam hadis Nabi bilang al-maut rahatun lil mu'minin. Mati itu bagian daripada kegembiraan. Al-maut rahatun, kegembiraan orang beriman. Jadi ada masanya ketika orang ibadah itu emang bosan juga, bosan. Jenazah bosan nih. Bosan gimana sih kalau kata kita suntuk, ya? Karena berulang-ulang sehingga menjadikan manusia itu bosan. Sama hidup begitu juga. Apalagi kalau kita lihat teman-teman kita, angkatan kita udah nggak ada juga. Betul. Kita hidup nih di satu kampung, hidup di dalam satu kelurahan paling tua Haji Nasir. Kita hidup di Cipete, tapi paling tua. Teman-teman udah kan ada seorang orang baru semua. Kita dianggap yakin ngapain gitu. Makanya nanti ada satu saat itu manusia itu minta supaya dimatiin. Jadi jangan biarin dia waktunya diminta mati. Ada saat orang minta dimatikan. Jenazah temennya udah kagak ada, habis. Ya, temennya di sini jenazah ya, ini udah kagak ada. Ya, teman-temannya ngobrol kagak ada, teman seangkatan kagak ada yang dibawa kita. Kayak anak seumuran anak kita semua, seumuran cucu kita Haji Nasir. Kalau udah begitu manusia itu perasaannya pengen ngapain? Pengen mati itu udah itu di waktu. Maka diakhirnya ya. Emang ada orang itu pengen namanya 300 tahun. Rata-rata orang umur sekarang kan 60 sampai 70. Terus kita minta ya Allah panjangkan umur sampai 300 tahun. Ya 300 tahun nanti gitu. 60 tahun juga udah meletak. Oke, enak. Makanya ada satu perasaan manusia itu yang saya bilang tadi ketika dia mendapatkan malam qadar, tidak ada yang sama. Jadi nanti kepada spiritual individu. Orang mendapatkan malam qadar itu kembali kepada pribadi-pribadi, nggak ada yang sama. Ya, ada satu kebahagiaan di dalam diri orang tersebut. Nah, kita lanjutkan lagi. Kenapa Allah menjadikan malam qadar itu? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun. Ya, salamun memberikan salam. Apa salam itu? Memberikan doa. Memberikan doa. Malaikat dulu ngapain? Bukan meyakinkan kita lagi pada sembahyang terawih, tapi salamun. Salamun itu artinya mendoakan. Salam itu doa. Mendoakan kepada kita yang lagi terawih. Malaikat menyaksikan, dengar ya Allah, ketika Engkau dulu menjadikan manusia di atas muka bumi ini, kemudian malaikat pernah bilang, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik
Kata malaikat, kami ini semua sedang bertasbih, kami ini beribadah, tapi kau menjadikan makhluk yang namanya manusia cuma sering ribut doang. Akhirnya kata Allah, saksiin. Kapan saksiinnya? Setiap tahun Allah turunkan malaikat itu yang di langit yang di alam itu turun ke sini. Kalau malaikat yang di sini, yang di bumi udah dilihat, dia akan bilang menurut itu orang gitu. Jadi kalau malaikat yang di bumi ngelihat, apalagi malaikat Rokim, Atid, ya, ada malaikat yang membawakan rezeki, malaikat Mikail. Dia tahu ini, ya paling juga saya kasih makanan ini, saya kasih rezeki buat sekampung. Kata malaikat Mikail ini saya bawain cukup buat sekampung. Teman ada yang mau banyakkan, cukup buat senegara, cukup buat se-Indonesia ini. Allah berikan satu rezeki. Ada yang main banyak-banyakan, ya, banyak juga ada bukan. Kita sebenarnya lebih dari cukup buat Indonesia ini berikan berbagai macam. Jadi semalam makanya Pak tadi saya rapat dapat berat-berat tanda-tanda udah. Ada mau berhenti maksudnya. Ya, jadi kalau kembalikan malam Qadar itu adalah malam ketika Allah menurunkan malaikat untuk menyaksikan bahwasanya apa yang dikhawatirkan oleh malaikat itu tidak terjadi. Itu intinya. Di samping itu malaikat salam dia hatta matla'il fajr. Salamun malaikat itu berdoa. Berdoa kepada Allah, minta berikan ini kesejahteraan buat manusia. Terimalah ya Allah permintaan apa yang dia minta. Ya. Kita doa tadi selamat kunut. Walaupun kunut biasa, itu dia lagi berdoa. Kata malaikat, terima ya Allah, bahasa kita amin. Jadi malaikat ketika kita berdoa, malaikat yang amin. Ay istajib lakum du'aan. Jadi kalau malaikat itu memberikan salam, berarti malaikat itu sedang mengaminkan doa kita. Berikan ya Allah apa yang mereka minta. Cuma sudah banyak, dia cuma minta kayak doa kunut biasa doang. Allahumma hdina fiman hadait, berikanlah itu petunjuk. Padahal banyak saat kita minta, ya Allah, Krisna urusan saya biar beres, pengen urusan Indonesia biar beres tadi nasir itu, ya. Makanya kalau semalam kita baca doa kunut itu dengan doa-doa yang panjang, maksudnya biar malaikat itu ngaminin, gitu. Karena mumpung malaikat ngaminin, Allahumma tawil umurana. Ya Allah berikan umur panjang kepada kami. Allahumma arzik, ya berikanlah rezeki kepada kami ini. Segala macam kita minta, nggak apa, ya sedikit-sedikit nggak apa. Ya, doa yang kita minta ketika kita berdoa di dalam kunut. Makanya itu di antara keutamaan kita mendapatkan malam Qadar itu malaikat turun memberikan satu salam kepada kita itu. Dia hatta matla'il fajr, ya, turunnya itu sampai kapan? Matla'il fajr, sampai subuh. Jadi kalau dihitung-hitung dari mulai maghrib bukan tengah malam, dari maghrib sampai dia hatta itu dimakna hatta itu dimakna intihad. Hatta itu, jadi kalau saya gambar hatta itu garis. Hatta ya hatta matla'il fajr. Matla itu tempat keluar, matla'il fajr, tempat matahari fajar keluar. Jadi malaikat tadi ini keluarnya itu naiknya itu sampai ngapain? Datang ke rumah. Dia lihat ada yang main HP doang. Ya ada yang HP, bener cuma doain kata malaikat. Ya. Yang enak kan begitu malaikat datang ke rumah kita diubah, kita langsung sembahyang bagi baca Al-Quran. Jadi itu malaikat itu memang ketika dia malam Qadar itu datang ke rumah kita di masuk ke rumah kita. Bukan nitip ya, bukan nitip tapi masuk ke rumah kita. Makanya ada beberapa hadis Rasulullah menyampaikan malaikat itu tidak pernah masuk ke di dalam malaikat malam Qadar itu buat mereka yang satu
orang yang syirik itu di rumahnya di depannya masih miara ada patung di Dubai, patung ya, nggak jadi tuh, ya. Nggak jadi kalau ini ada terjadi di dalam satu keadaan itu malaikat mau masuk karena ada patung. Ada beberapa orang yang tidak dimasuki rumahnya oleh malaikat ketika malam qadar. Dia masih ribut, ini sama abangnya, ya, ribut warisan yang Dubai. Kata malaikatnya, gimana gue mau doain? Tuh. Dia masih ribut hati bini, mestinya kita tidur bareng, yang satu bininya di kamar Allah, yang satu kamar. Ya, kata malaikat, ngapain gue doain? Tuh. Bapak saudara hadirin, jadi malaikat datangnya pada turunnya pada malam qadar itu adalah salamun hiya hatta sampai subuh, ya, sampai fajar. Ini saja barangkali ya, selek masa ini. Dan terakhir Pak, insya Allah mudah-mudahan nanti tanggal 20 itu kalau nggak salah Selasa ya, Selasa ini kan malam 15, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu nanti tutup pengajian. Sekalian aja nih, sekalian kita tutup pengajian, tapi malamnya kita ganti dengan sholat apa? Yang mulai itu kan bisa jadi tarawih. Kita sembahyang tasbih malam. Ganti malam ajak keluarga, anak ajak istri ajak kita sholat sebentar bareng. Yang mau ngatamin Al-Quran silahkan. Tapi nanti di masjid kita ini ngataminnya tanggal 27. Tanggal 27 itu kita ngatam. Kalau kita itu istilahnya itu malam Lailatul Qadar atau malam 7 likur, malam 27 likur. Karena di akhirnya ada kata Imam Ghazali bisa jadi malam 27 itu adalah malam Qadar. Jadi nanti kegiatan kita itu subuhnya kita nggak adain, tapi kita ganti malam sholat bareng-bareng. Ajak itu siapin, ya. Jangan kita doang, ajak dong. Dan sekarang nggak ada malam tadi. Kalau kemarin kan jam 1, ya kita jam 11 sudah kumpul di masjid. Sambil nungguin jamaah teman-teman kita ini kita baca Al-Quran. Kalau kita duduk 1 jam itu lebih kurang 2 juz. Ya, kalau kita duduk yang ngajar bacanya. Umumnya kalau yang ngajar, kalau kita ini kan semuanya lancar. Semuanya kita lancar. Kita lancar baca Al-Quran duduk 1 jam 2 juz. Setengah jam 1 juz. Lumayan. Nah kira-kira kalau kita ini dapat 10 hari dan jangan malam ganjil, malam genap juga. Kita malam genap di Masjid Al-Hidayah Pak, dari tanggal 1 yang ada di Tadarus Masjid Al-Hidayah. Di Masjid Al-Hidayah jangan dia setiap malam habis selawat sampai jam 10. Saya tanya udah berapa kali hatam? Mau 4 kali, 3 hari hatam, 3 hari hatam. Itu siapa aja mau? Ya insya Allah mudah-mudahan kita masih ada waktu. Ya nanti malam qadar aja dah kita minta malam 10 hari. Tiap malam baca nasir, habis selawat baca Quran, terus. Nanti malam tanggal 27 kita hafal. Gitu. Kalau nggak sempat kita sendiri, jangan rame. Kalau rame-rame kan semangat. Habis selawat, duduk utara, mau berapa ayunan kayak baca, mau selembar kayak 2 lembar kayak. Ya kalau emang rasanya kita kuat, ya jangan sampai 1 juz. Ini bapak-bapak saudara-saudara yang berhadirin dan hadiratnya, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita panjang umur, sehat badan, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terakhir kita baca Fatihah, kita minta pada Allah keberkahan surat Al-Fatihah ini, apa yang kita inginkan semua yang ada yang punya hajat, insya Allah mudah-mudahan kabul. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Karim, irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna wa 'afina wa'fu 'anna. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa ta'abbudana wa qira'atana wa du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.